Halo teman-teman SMK, apa kabar? Kali ini kita akan belajar bareng tentang teks argumentasi dan teks persuasi. Tapi tenang, belajarnya santai aja ya. Kita pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu produk pangan lokal Indonesia. Kenapa pangan lokal? Karena Indonesia punya kekayaan pangan yang luar biasa. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah mengenalkan, mempromosikan, dan mengembangkannya. Dan lewat materi ini, kita bukan cuma belajar bahasa, tapi juga belajar cara berkomunikasi efektif, supaya bisa bersaing secara global. Coba kita lihat sekitar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia punya berbagai produk pangan. Singkong diolah jadi tape, keripik, bahkan tepung moca, sagu yang jadi makanan pokok di Papua. Jagung diolah jadi jagung bakar, keripik, sampai bahan pangan industri. Dan jangan lupa, kopi dan rempah Indonesia yang sudah terkenal di dunia sejak ratusan tahun lalu. Sayangnya, seringkali produk lokal kita kalah pamor sama produk luar negeri, padahal kualitasnya tidak kalah bagus. Nah, disinilah pentingnya kita belajar cara menyampaikan ide, berargumen, dan mempromosikan produk lokal dengan cara kreatif. Sekarang, bayangkan kita punya produk pangan lokal sederhana. Bagaimana caranya? Supaya lebih menarik dan punya nilai jual tinggi. Singkong bisa naik kelas jadi cassava chips dengan rasa unik, packaging modern, dan branding keren. Kopi lokal bisa dipasarkan sebagai specialty coffee dengan cerita tentang petani dan daerah asalnya. Rempah-rempah bisa diolah jadi minuman kekinian atau suplemen herbal. Ide-ide kreatif seperti ini butuh komunikasi persuasif supaya orang lain tertarik. Nah, disinilah teks argumentasi dan poster persuasif berperan. Sekarang kita bahas dulu teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks yang berisi pendapat, lalu didukung oleh alasan logis dan data. Contoh sederhana, kita harus mengonsumsi pangan lokal karena lebih murah, mudah didapat, dan membantu petani Indonesia. Lalu kita tambahkan data, misalnya menurut data BPS, konsumsi singkong nasional terus meningkat. Dan ini membuka peluang industri pengolahan singkong. Ciri teks argumentasi. Ada pernyataan pendapat, didukung alasan, atau fakta. Tujuannya meyakinkan pembaca atau pendengar. Jadi kalau kamu mau menulis esai argumentasi tentang pangan lokal, jangan hanya bilang produk ini enak, tapi jelaskan kenapa enak, apa manfaatnya, dan sertakan bukti atau data. Selain esai, kita juga bisa menyampaikan ide lewat poster persuasif. Apa itu? Poster persuasif adalah media visual berisi pesan singkat, gambar menarik, dan ajakan yang kuat. Misalnya poster tentang singkong, judul, singkong keren, camilan generasi Z, gambar, keripik singkong dengan desain kekinian. Ajakan, ayo pilih camilan sehat, dukung pangan lokal Indonesia. Hal yang harus diperhatikan saat membuat poster: pesan singkat dan jelas. Gunakan kata-kata yang persuasif, seperti ayo, dukung, pilih. Jangan lewatkan visual menarik. Gunakan warna, gambar, atau ilustrasi. Pastikan ajakanmu mudah diingat. Bagian 5, latihan mini, dan refleksi 1 menit. Oke, sekarang coba bayangkan, kamu adalah pemilik usaha kecil, produk pangan lokal. Misalnya, dodol Garut, kopi Toraja, atau keripik tempe. Pertanyaannya, apa alasan orang harus memilih produkmu? Bagaimana kamu menuliskannya dalam esai argumentasi singkat? Kalau bikin poster, kata-kata singkat apa yang bakal kamu pakai? Coba tuliskan jawabanmu, lalu diskusikan bersama teman. Dengan begitu, kamu belajar berpikir kritis dan kreatif sekaligus. Jadi, teman-teman, lewat teks argumentasi dan poster persuasif, kita bisa belajar menyampaikan ide dengan lebih meyakinkan. Materi ini bukan hanya soal bahasa, tapi juga melatih kita supaya bisa bersaing secara global dengan mengangkat potensi lokal. Ingat, produk pangan lokal kita punya nilai yang besar. Tugas kita adalah memperkenalkan, mempromosikan, dan mengembangkan dengan cara kreatif. Siapa tahu, ide sederhana hari ini bisa jadi bisnis besar di masa depan. Yuk, mulai dari langkah kecil,
tulis esai argumentasi tentang pangan lokal, lalu buat poster persuasif yang keren. Semangat berkarya, teman-teman SMK, dan sampai ketemu di materi berikutnya.